Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0622082552. Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Negeri 2 Woha kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas, sikap amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, agar kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan, alangkah baiknya kita membuka dengan membaca doa dulu. Ibu minta tolong satu orang untuk memimpin baca doa. Silakan Nak Indra. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada mata pelajaran, Ibu ingin absen dulu. Apakah ada yang izin? Ada. Siapa? Iya. Kenapa tidak hadir? Ada keterangannya? Ada acara. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan yang pertama, murid dapat menjalankan pengertian sikap amanah dan jujur. Poin selanjutnya, murid mampu menunjukkan contoh perilaku sifat amanah dan jujur. Dan poin selanjutnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Dan poin selanjutnya, murid dapat menemukan hikmah sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, apa? Ya, iman kepada kitab Allah. Ada yang tahu apa pengertian iman kepada kitab Allah? Kitab Allah adalah salah satu rukun iman dalam agama Islam. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Iya, bahwa
Ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Fatih. Oke, kita masuk pada pembahasan kita di mana terkait dengan pengertian amanah dan jujur. Yang dimana bahwa pengertian amanah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang memiliki arti aman, tentram, dan lurus hati. Sedangkan bahasa Indonesia bahwa amanah itu dapat dipercaya oleh sesama manusia, dan secara istilah yaitu baik sesama hak-hak manusia termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri sendiri. Oke, terkait dengan pengertian amanah dari segi istilah ada 3 poin. Yang pertama tadi amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana bahwa amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amanah kita kepada Allah. Ada kisah nih, itu sampaikan kisah sedikit ya. Ya, sebelum manusia menerima amanah ternyata ada yang diberikan sebelumnya kepada makhluk selain manusia. Contoh, pohon, hewan, dan makhluk lain. Ternyata makhluk-makhluk lain itu tidak mampu menerima amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mengambil amanah ini yaitu manusia. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Ya, sebagaimana tadi Ibu tanyakan tadi, sudah sholat subuhnya tadi. Itu merupakan bentuk amanah kita sebagai manusia. Jika kita tidak menjalankan amanah ataupun perintah dari Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Itu tempatnya di neraka. Kalau kita menjalankan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Oke, poin selanjutnya terkait dengan amanah kepada sesama manusia. Ya, contoh amanah kepada sesama manusia ini, misalnya nih, Maura lupa uang jajan. Ya, sehingga mamanya Maura cari temannya untuk tempat titipannya. Karena Fatim masih satu tetanggaan dengan Maura, karena Fatim belum berangkat sekolah, maka mamanya Maura nitip di Fatim. Terus Fatim ketemu dengan Maura di kelas, ya Fatim kasih uangnya Maura titipan dari mamanya Maura. Itu merupakan sikap amanah sesama manusia. Ya, dapat dipercaya ya terkait dengan amanah tersebut. Terus selanjutnya amanah terhadap diri sendiri. Yang dimana bahwa amanah terhadap diri sendiri itu ya sebagaimana bahwa Allah sudah menitipkan amanah kepada kita ataupun bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Yang dimana bahwa tubuh-tubuh kita ini ada hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya itu merupakan kita harus menjaga kesehatan. Itu merupakan amanah terhadap diri sendiri. Jadi adik-adik di sini pintar-pintar menjaga pola makan. Jangan makan yang pedas-pedas terus, biar tidak sakit perut. Kalau sakit perut saat belajar, nanti tidak fokus belajar karena sakit perut. Ya, itu terkait dengan istilah pengertian amanah. Sebelum kita lanjut dari poin selanjutnya, Ibu ingin menayangkan video dulu. Ya, sebelum kita masuk pada video, Ibu kasih ice breaking dulu agar tetap semangatnya. Mana semangatnya? Ini semangat tuh. Mana semangatnya? Ini semangat tuh. Mana semangatnya? Ini semangat tuh. Oke, ya mohon minta fokusnya untuk melihat
Uma boleh bicara sebentar? Boleh dong, Uma. Musa, Iya, Uma. Uma minta tolong Musa kali ini aja untuk bantu tugas sekolah anak. Bisa ya? Bisa kan? Berangkat dulu ya. Kok gak bareng kan Musa? Hati-hati ya. Oh iya, Ra. Itu bukan makanannya, dicek dulu. Jangan sampai ketinggalan. Wah, beneran nih Kak. Rara dipinjemin roketnya. Iya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut video satu lagi ya terkait dengan sambungan part kedua. Bener, hilang ya. Sebaiknya kita berhusnuzon. Ya Allah, semoga aja roket dari Abah bisa kembali lagi. Kata Kang Musa, Rara nggak amanah. Emang artinya apa, Uma? Amanah itu artinya jujur atau bisa dipercaya. Oh, berarti Kang Musa nggak percaya lagi sama Rara ya, Uma? Enggak usah. Kamu masih marah ya? Marah sama siapa, Uma? Musa masih sedih. Oh, maksud Uma sedih karena roket dari Abah hilang. Enggak kok, Ma. Kan Uma ngingetin Musa untuk berbaik sangka pada Allah. Oke, sebelum kita lanjut materi terkait dengan jujur, Ibu ingin menyampaikan hikmah dari video yang kita nonton tadi. Adapun hikmahnya itu ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa menunjukkan kita itu jika diberi pinjam sesuatu, atau misalnya nih salah satu orang dari kalian tidak datang sekolah, ya kita pinjam buku temannya, ternyata hilang buku yang kita pinjam tadi, maka kita harus menunjukkan bentuk tanggung jawab kita kepada teman, karena kita pinjam buku teman tadi ya. Terus yang kedua, yang punya buku sambil sabar dan ikhlas, ya, sambil menunggu apa yang menjadi upaya yang pinjam buku tadi, ya. Dan selanjutnya itu bahwa jika dikasih pinjam harus dijaga baik-baik karena bukan punya kita. Yaitu terkait dengan beberapa hikmah video yang kita nonton tadi. Ya, selanjutnya kita bahas terkait dengan jujur, yang dimana bahwa arti dari jujur itu sendiri secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dalam bahasa Arab, jujur itu memiliki makna sidik, yaitu benar. Ya, sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan ataupun aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut dari beberapa poin hikmah dan manfaatnya, Ibu ingin menayangkan lagi satu video terkait dengan video jujur. Anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Oh, baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Hans, 200 Hans. Pak kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Terima
sanitizer saat kalian berkumpul ya. Ini nih, aku tuh bingung. Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100 dulu. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu, pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Musa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Setelah kita menyaksikan video seksama tadi, Ibu ingin menanyakan apa hikmah dari video yang kita nonton bersama tadi. Siapa yang bisa? Oke, Indra. Tidak boleh berbohong. Ya, apa Bun? Tidak boleh berbohong. Oke, siapa lagi? Oke, Fatih. Harus selalu jujur dalam mengerjakan tugas. Iya. Ada lagi? Ya, oke, Ainun. Jangan takut untuk salah. Iya, Masya Allah. Itu ada beberapa hikmah dari tayangan video jujur tadi. Tidak boleh berbohong. Terus yang kedua harus selalu berusaha. Terus selalu terus belajar. Oke. Ya, cara berperilaku amanah. Yang pertama itu meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia diberikan amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ibu lanjut di poin selanjutnya. Ibu ingin bertanya, coba sebutkan contoh dari sikap jujur. Oke, Intan. Membantu keputusan yang tepat. Oke, ada lagi? Oke. Menghindari konflik karena kejujuran itu akan mencegah konflik. Oke, selanjutnya. Oke, Larasati. Membangun kepercayaan. Iya, kita kasih aplaus untuk ketiga-tiganya. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Itu hikmah sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Apalagi itu seperti mutiara. Ya, jadi jangan sia-siakan. Ya, yang dititipkan oleh Allah itu merupakan salah satu amanah yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah paham? Ya. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin menanyakan? Saya Ibu. Oke, Ainun dulu ya. Apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan benda di jalan? Oke. Ya, Ibu jawab dulu pertanyaan dari Ainun ya, baru nanti Ibu buka lagi satu pertanyaan untuk laki-laki ya. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Ainun dulu. Ya, yang dimana bahwa pertanyaan dari Ainun tadi, jika kita menemukan sesuatu benda, apa yang harus kita lakukan? Ini bukan untuk berlaku Ainun saja ya, tapi untuk semua. Ya, jika kita menemukan sesuatu benda, ya maka sebagaimana bahwa pandangan dalam Islam itu kita harus menyimpan dulu. Ya, kurang lebih 1 tahun. Ya, tapi sambil kita berusaha selama kita mencari siapa yang punya benda sesuatu itu. Ya, kita tanyakan dulu ke teman-teman di sekolah. Ya, kalau teman-teman kita di sekolah mengatakan bukan punya saya, berarti kita kasih dulu ke kepala sekolah misalnya. Kalau kita ke sekolah, ya kepala sekolah mengumumkan siapa yang punya ataupun siapa yang merasa diri kehilangan benda tersebut. Nah, jadi begitu ya Ainun, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu buka kesempatan sekali lagi untuk laki-laki siapa? Saya Ibu. Oke, Indra. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah masyarakat untuk menunjukkan sikap amanah dan jujur? Iya, Masya Allah. Kita kasih aplaus untuk pertanyaan dari Indra. Ya, Masya Allah. Ya, sikap kita ya, bagaimana tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, kita harus menunjukkan sikap
itu. Setelah itu dijawab sesuai dengan permintaan soal yang ibu tuliskan di lembaran kertasnya. Ya, ada yang belum mengerti terkait dengan soal yang ada di lembaran kertas, boleh menanyakan kepada ibu. Ya. Sudah semua pertanyaan yang ditanyakan? Ya, sudah ya. Ya. Jadi hasil jawaban ibu minta per kelompok itu satu orang mewakili untuk mempresentasi hasil jawabannya. Ya, kelompok 1 itu Indra ya. Oke. Kelompok 2 Ainun, kelompok 3 Faisal, kelompok 4 Intan. Oke, ibu minta dulu kelompok 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujani dan Eki Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Karena uang yang ditemukan Mujani dan Eki Sandi, jawaban dari kelompok kami, karena uang yang ditemukan Mujani dan Eki Sandi bukanlah milik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujani dan Eki Sandi mengembalikan uang senilai 500 juta yang mereka temukan? Jawabannya, karena mereka memiliki sikap jujur dan tak mau berbohong. Mereka percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itulah hikmah berbuat baik kepada sesama manusia, dan mereka mendapatkan balasan dari kejujuran sikap mereka. Pertanyaan yang kedua, apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada memilikinya? Jawabannya, karena mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka mengambil uang tersebut, maka mereka akan mendapatkan dosa dan masuk ke neraka bersama setan-setan yang menggodanya untuk mengambil uang tersebut. Dan faktor lain adalah mereka tahu bahwa uang itu bukan miliknya, jadi mereka memilih untuk mengembalikannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya ibu kasih tugas masing-masing ya. Untuk tugas individu, ibu beri tugas ini kumpulkan untuk minggu depan ya. Dijawab baik-baik dari pertanyaannya ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Kelompok 1, ya kelompok 2. Bukunya disimpan kembali dalam tasnya. Ya. Silakan duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi. Ya, sebelum kita mengakhiri, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil belajar kita hari ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh berbohong. Yang kedua, selalu jujur. Yang ketiga, tetap ikhlas dan selalu menjaga amanah. Yang keempat, selalu tetap meningkatkan integritas kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ibu akhiri,
bangga bisa menjadi orang yang amanah dan jujur. Iya, ini untuk semua ya, bukan saja untuk Muhaimin. Kita harus bangga menjadi amanah dan jujur. Ya, itu kesan-kesan yang bisa disampaikan oleh anak-anak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, untuk minggu depan kita membahas terkait dengan laksanakan kewajiban sholat wajib dan sholat sunnah, yaitu terkait dengan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah gerhana, dan sholat sunnah jenazah untuk pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa tetap belajar di rumahnya ya, dilihat kembali catatannya ya, agar minggu depan bisa menjawab jika ada pertanyaan dari ibu. Oke, sebelum kita mengakhiri, ibu minta lagi kepada Indra untuk memimpin doa penutup belajar kita ya. Oke, silakan Nak Indra. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih ya. Ya, sebelum mengakhiri mohon dilihat dulu buku dan sebagainya. Ya,